Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box video. Oke. Kalau kita lihat hari ini, bulan yang ketemu dengan Uranus dan oposisi dengan Mars, ini energinya kan maskulin ya, jadi kerasa, kalau saya langsung kerasa maskulin feminin, apalagi kemudian ada Venus yang ikut di dalam transit ini, transit antara Mars, Venus, Uranus, dan bulan. Jadi siapapun sebenarnya ya, laki, perempuan, tapi yang jelas karena feminin, maskulin itu kan diterjemahkannya tidak selalu laki-laki dan perempuan, tetapi ada energi yang ingin mendominasi energi lain yang sifatnya lebih ke pengelolaan domestik atau pengelolaan itu manajemen, semua yang sifatnya adalah kreativitas. Kreativitas. Ada energi dominasi, ada energi kreativitas. Jadi kalau kita bayangkan defaultnya atau situasi biasa, energi dominan yang protektif itu kan dibutuhkan kalau seimbang. Jadi semua energi kreatif, feminin, nurturance ya memelihara, merawat, itu bisa dilakukan kalau energi protektifnya itu melindungi ke dalam dan dia sinarnya keluar, sehingga semua energi yang datang itu, energi korosif yang datang bisa dihindari, sehingga proses dari kreativitasnya terus berjalan. Sebenarnya hubungan antara maskulin feminin itu juga begitu. Jadi ketika situasi di mana ibu mulai hamil, menyusui, itu kan dia butuh semua pemeliharaan diri karena kita memastikan keturunannya adalah yang terbaik. Dan oleh sebab itu energi maskulin itu melindungi dia. Ceritanya beda kalau ternyata energi yang harusnya melindungi perempuan atau proteksi terhadap kreativitas itu arahnya bukan keluar tadi yang saya bilang ya, tapi arahnya ke dalam. Itu sangat destruktif. Padahal kalau kita lihat sendiri, karena ini kebetulan matahari dan Jupiter itu juga sedang tension square. Jadi sebenarnya kalau kita lihat alam semesta ya, matahari itu kan daya tarik gravitasinya paling kuat, sehingga semua benda di langit kan mengarah ke dia, yang termasuk yang paling luar. Komet semua itu kan di luar, lebih jauh daripada Pluto. Dan kenapa dia punya buntut? Karena dia ada dari dingin ke arah matahari, sehingga ada yang menguap. Semua meteor itu larinya ke matahari, dan artinya bisa sekali menabrak bumi. But somehow ya, Tuhan Maha Besar, ada Jupiter. Jupiter itu satu planet setelah Mars, dan tentu saja diantaranya banyak asteroid, tapi semua benda yang akan menabrak bumi itu ditarik dulu, jadi dia belok karena gravitasinya Jupiter itu besar banget ke sana, sehingga dia tidak jadi menabrak bumi. Jadi kita bayangkan betapa kita tuh nggak ngapa-ngapain aja, kita udah dikasih proteksi. Energi maskulin yang memproteksi kita dari energi luar. Untungnya Jupiter itu tidak pernah energinya yang kuat itu dia arahkan ke bumi dan merusak bumi. Dan itulah yang membuat keseimbangan di alam semesta ini. Dan kita bayangkan energi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mampu membuat keseimbangan tersebut, maskulin yang dominan, yang lebih kuat badannya, dikasihnya memang fisiknya lebih kuat, itu untuk melindungi yang feminin, supaya yang feminin bisa maksimal menjalankan perannya,
maka itu adalah hal yang sangat indah dan itu yang diharapkan sebenarnya. Dan kalau energi maskulinnya itu dipakai mengarah kepada yang feminin, ceritanya akan menjadi rumit. Dan itu terjadi biasanya pada manusia karena somehow hewan dan tumbuhan juga ada maskulin feminin, itu tidak pernah saling, ya gitulah, you know what I mean. Saya nggak nerusin. Oke, kalau dari sini kita lihat memang ada energi rubah ini. Energi rubah itu macam-macam, dan karena ini bacaan umum jadi saya hati-hati. Ini memang ada muslihat mungkin buat beberapa, tapi ini juga nggak selalu muslihat. Ini hanya bisa tentang situasi di mana apa yang terlihat belum tentu apa kenyataannya. But somehow, ya itu kan kartu masa lalu. Sekarang itu kita udah bisa melihat bahwa yang ini adalah hal yang berharga. Tapi apapun yang berharga itu ke depan juga mungkin nggak seberharga itu. Ya, jadi kita bayangkan kalau kita menemukan seseorang yang sangat cantik, sangat rupawan, cantik, ganteng, apapun, rupawan lah. Dan kita anggap nilai tertinggi dari seseorang sebagai pasangan itu dari kerupawanannya. Ya kita ambil, dan kemudian karena kita merasa bahwa itu sangat berharga, kita melihat ada red flag sebenarnya di situ ya. Ada yang perlu kita waspadai, tetapi kita terlalu menyukai sehingga kita tidak mau melihat itu sebagai warning dari awal. Dari awal tuh sebenarnya kita udah tahu bahwa dia ada kemungkinan abuse ya, kasar, ngomongnya jelek, merendahkan orang, tapi kita tetap, dan kita merasa bahwa kita mendapatkan anugerah terbesar, dapat suami, istri, pasangan, apapun yang paling ganteng, paling keren, karena kita menempatkan lebih tinggi kerupawanan di atas dari kebaik-hatian. Ketika sudah ngalamin semua ya, wah, self esteem kita udah hancur-hancuran, kita rasanya jadi perempuan paling jelek sendiri, laki-laki paling jelek sendiri, paling gak ada harganya, baru kita tahu ternyata gitu ya, ternyata dia itu rupawan itu supaya dia bisa mengambil semua energi dari kita. Yang tadinya ketemu kita adalah orang yang penuh percaya diri, penuh sinar, sehingga dia yang rupawan tadi tertarik pada kita. Itu ternyata keindahan kita hanya diserap kemudian meninggalkan kita dalam kondisi terjatuh. Saya nggak tahu kenapa saya ceritanya panjang lebar tentang deception ya. Mungkin juga hari ini kita melihat bahwa apa yang kita anggap bermakna, karena ada Venus di sini ya, ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja sih barangkali. Ambil hanya jika resonate. Dan di sini kartunya smile, sunflower, simply smile and notice the profound and healing difference it makes. Iya, jadi setelah tadi semua peristiwa panjang lebar, pelajaran luar biasa ketika kita salah menempatkan nilai yang lebih tinggi tentang seseorang yang terbaik untuk kita hanya dilihat dari fisik dan bukan dari nilai-nilai spiritual, kebaik-hatian. Ya, maka ya itu yang kita peroleh. Kita sekarang sudah tahu ya bahwa nilai yang paling tinggi adalah bukan hanya ketampanan atau kecantikan. Anyway, ground yourself ini saya menganggap sebagai ini adalah saatnya kita sudah tahu bahwa dalam kenyataannya memang yang paling menarik adalah yang fisiknya luar biasa, dan ini kan energinya Taurus ya. Energinya Taurus, fisik luar biasa, kenyamanan luar biasa, kenikmatan itu nomor 1. But somehow memang masih harus ada pelajarannya. Ya, ini hari ini kita bahagia, nextnya adalah opportunity to forgive. Ya, jadi kita udah tahu semua, dan sekarang kita bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Dan untuk bisa mencapai kebahagiaan, maka kita perlu untuk tidak membawa sakit hati dan luka hati itu terus-terus kita letakkan di hati, dan tidak memberi ruang pada kita untuk mencari kebahagiaan. Jadi kalau kita tetap membawa rasa luka, ya kita berarti sedang memenuhi hati kita dengan luka tersebut. Berarti kita
masih perlu waktu untuk healing. Hari ini perubahan, tapi kalau kita lihat tadi bulan conjunction dengan Uranus, ini sangat masuk akal, tiba-tiba terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa harus perencanaan yang jelas. Ini sebagai challenge. Iya, mungkin kita bertindak abusive sih, suka-suka kita, karena kita yang punya power ya. Ini punya power yang punya duit. Dia mau ngapain juga bisa. Kalau ada orang cantik nggak mau, dia bisa bikin gimana caranya, entah dengan merayu, dengan memaksa, dengan whatever ya. Dia punya duit banyak, dia bisa suruh orang lakukan sesuatu, bisa mengancam or whatever gitu kan. Dia bisa memiliki apa yang dia mau. Advice-nya transformasi ya, jangan seperti ini, jangan seperti kita melakukan sesuatu atas dasar nafsu ya. Ini hawa nafsu yang saya lihat, hawa nafsu. Jangan matikan gitu ya. Kita ingat pada keluarga, dan kalau apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan itu ya, kita harus selalu siap menerima konsekuensinya, family problem. Dan iya, kalau kita lakukan sesuatu atas dasar hawa nafsu, kita punya masalah keluarga aja di level manapun. Bahkan kalau saat ini kita masih bisa menyembunyikan, ada sesuatu yang tumbuh di situ. It's not a good thing. The wind, true to its nature, must always be free, as must you. Iya, jadi kita tuh perlu bebas, dan kebebasan, kemerdekaan, independent, whatever itu kan harganya luar biasa ya. Kalau kita udah belajar, kita suka banget sama seseorang yang rupawan tadi. Ternyata pelajarannya adalah ternyata tidak ada yang bisa menandingi kebebasan. Banyak orang yang sudah sampai di situ. Sama juga dengan itu nature-nya kita. Saya tadi mau bicara apa, saya lupa. The wind true to its nature must always be free, as must you. Ya, jadi barangkali kalau pada saat ini kita sedang berpikir tentang tadi, karena femininitas, maskulinitas dominan pada hari ini, barangkali nilai-nilai kreativitas, kefemininan pada saat ini agak terancam. Dan yang diingatkan bahwa bagaimanapun juga kebahagiaan seseorang itu biasanya juga dibarengi dengan perasaan mereka punya kebebasan, dan dia berada di satu tempat itu adalah atas dasar pilihan dia dari lubuk hati paling dalam, dan itu memastikan kebahagiaan bisa dicapai. Kalau semua datang dari paksaan, which is kayaknya mungkin juga ya tadi dari tarot ya, kayaknya ada yang memang ingin menguasai dengan sengaja, keindahan itu disedot. Well, satu saat juga dia akan butuh untuk melepaskan diri, dan itu adalah nature. Kalau nature ya pasti akan ada balance juga nanti pada akhirnya, entah kapan. Oke, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.